Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Jamaah rahimakumullah, negeri ini bisa berdiri, masjid ini bisa tegak, dan kita bisa hadir di tempat ini karena Allah Jalla Jalaluh. Maka tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Dia semata, Rabbul Alamin. Terkadang ada bisikan-bisikan yang mendorong kita untuk meminta pujian orang. Entah kenapa, tapi yang jelas semua pujian manusia tidak akan berguna buat kita apabila Allah mencela kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu, salam berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk hamba kekasih Allah yang setiap sholat kita tak berhenti mengatakan untuk beliau, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabatnya. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ana izin minum dulu jamaah ya. Pagi hari ini, tatkala sebagian manusia sibuk untuk berjalan-jalan, menghirup udara segar, merefresh tubuh mereka, tapi Allah memilih kita untuk hadir di tempat ini, untuk jalan-jalan di taman surga, untuk menghirup wangi surga, untuk merasakan sakinah, kedamaian dan ketentraman yang berada di dalam surga, untuk mendapatkan pandangan Allah untuk kita, di mana kita tahu bahwasanya majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah. Maka jangan ada yang merasa jenuh di majelis ilmu. Tapi terkadang suasana majelis ilmu yang nyaman, apalagi sekarang kita di masjid yang pakai AC. Ya Ustaz, yang di dalam pakai AC. Yang di luar ya mungkin takdirnya seperti itu. Tapi jangan sampai yang di dalam malah ketiduran. Maka harapan anak, tembok dan tiang-tiang berikan kepada yang sepuh-sepuh. Yang muda-muda nggak pantas untuk bersandar. Anak duluan sampai sini Ustaz gitu. Nah, antum duluan sampai, tapi lebih utamakan yang lebih tua insyaallah. Ahibati fillah, tunggu ada sesuatu di leher anak ini. Mungkin gara-gara makan durian. Kata orang jangan makan durian di Kalimantan.
karena nanti nggak bisa pulang katanya. Baik jamaah, kita akan berbincang tentang dosa dan jejak yang kita tinggalkan. Ketahuilah bahwa semua dosa kelak akan dipertanggungjawabkan. Tapi yang berat, tatkala banyak manusia berbuat dosa namun tidak tahu kalau itu dosa yang dia lakukan. Karena apa? Karena dia nggak mau belajar. Dia hanya sibuk berpikir untuk dunia dia, dunia anaknya, dunia keluarga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala menyebutkan tentang bahaya dosa, dampak buruk dosa. Ada yang dampak buruk itu untuk personal dan ada yang untuk masyarakat serta untuk sebuah negeri. Terkadang kita hendak memperbaiki sesuatu hanya memandang dari sisi materi sesuatu tersebut. Kita berbicara tentang sawah, tentang pertanian. Kenapa sampai hari ini negeri kita masih impor beras umpamanya? Sampai hari ini negeri kita masih impor garam, bahkan impor gula. Ada apa sebenarnya? Kenapa negeri yang luas seperti ini tidak bisa memberikan kenyamanan kepada kita? Ada apa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya bahaya dosa, dampak buruk dari dosa tersebut seperti bahayanya racun ke tubuh manusia. Antum tahu kalau ada racun yang masuk ke tubuh manusia, ada bisa ular. Ular itu tingkat bahaya bisanya bermacam-macam. Seperti itu pula dosa-dosa yang kita lakukan. Ada yang sampai mati, ada yang hanya bengkak, ada yang demam, ada yang mungkin hanya gatal digigit ular. Begitu pula dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian segala kejahatan, segala keburukan yang ada di muka bumi ini penyebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Bukan karena kurang ahli. Orang kalau berpikir mobilnya tahu-tahu nabrak karena remnya belum. Kenapa hanya rem mobil dia yang belum? Kenapa punya orang lain tidak belum? Ada apa sebenarnya? Jamaah rahimakumullah, tidaklah yang mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga yang penuh dengan kenikmatan ke dunia ini melainkan dosa dan kemaksiatan. Tidaklah yang menurunkan iblis dan menjadikan dia terlaknat sampai hari kebangkitan melainkan dosa iblis. Apa sih dosa iblis? Disuruh sujud, nggak mau. Disuruh sujud kepada Adam, tapi sejatinya dia bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Bumi ini pernah tenggelam dan air itu mencapai puncak gunung tertinggi dan gunung itu pun tidak tampak. Kenapa? Karena dosa. Ada yang Allah kirimkan kepada mereka angin yang mengangkat penduduk negeri itu kemudian melemparkannya sehingga mereka berserakan seperti batang-batang pohon kurma, mati tidak bergerak. Jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan Qarun bersama kekayaannya, bersama rumah,
Kita lihat sepertinya jemaah, Allahu a'lam, rumahnya Qarun itu mungkin tidak seindah rumah-rumah yang ada di sini. Kenapa? Karena Qarun kaya raya itu ketika berada pada masa tersesatnya Bani Israel. Mereka dihukum 40 tahun keliling, nggak bisa dapat tempat untuk menuju ke Palestina. Dia memiliki kekayaan yang banyak. Gara-gara kesombongan dia, gara-gara ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tatkala dia mengatakan, aku ini bisa kaya seperti ini, bisa sukses seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Apa yang terjadi dengan Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Bumi ini dibuka sama Allah, ditelan itu Qarun dan rumah-rumahnya sekali bersama segala kekayaan. Dan sampai hari ini kalau orang menemukan harta tersimpan, apa kata mereka? Harta Qarun. Iya, hari ini mereka mengatakan kalau nemu tahu harta Qarun. Siapa yang bilang hartanya Qarun itu jemaah? Karena dia tahu Qarun ditelan oleh bumi. Di surah Al-Ankabut ayat 40 Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambihi. Semua itu kita kasih sanksi karena dosanya. Kita berikan hukuman kepada mereka karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Ada di antara mereka yang kami kirim kepada mereka hujan batu. Dan kalau kita lihat negeri kita jemaah, longsor di mana-mana. Ana melihat sebuah potongan video longsor yang berjalan seperti air jemaah. Seperti air mengalir itu jemaah. Ya Allah. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada yang dikasih hukuman dengan teriakan Jibril yang membuat jantung itu putus jemaah. Untuk kalau dengar suara keras, kadang-kala dengar suara mercon, orang sudah kaget. Bagaimana dengan teriakan Jibril yang membuat jantung itu putus? Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang hukumannya buat mereka, kami jadikan bumi itu terbelah dan menelan mereka. Wa minhum man aghraqna. Dan ada sebagian di antara mereka yang kami tenggelamkan. Sebutkan tiga hukuman yang Allah berikan kepada suatu kaum dengan ditenggelamkan. Saya menjawab. Jangan. Tiga. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Mana yang mau jawab? Ya. Satu, kaumnya Nabi Musa. Astagfirullah. Kaumnya Nabi Musa selamat. Kaumnya Nabi Nuh. Ya. Kedua, Fir'aun bersama bala tentaranya. Nah, fadhol. Sisanya yang kita lihat, yang kena banjir, tahu-tahu satu kampung hilang, atau kadangkala ada tsunami, satu negeri bisa hilang. Siapa yang melakukan itu? Rabbul Alamin. Kata Allah, fakullan akhadna bidzambihi. Semua kami hukum karena dosanya. Sanksinya macam-macam Allah sebutkan. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Enggak mungkin Allah menggolimi mereka, enggak mungkin.
Jadi jangan ada yang merasa terkena musibah lalu seakan-akan petaka itu, ini kenapa kok seperti ini? Ana padahal orang baik lah. Padahal kampung sini semua orang baik. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah enggak mau menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Antum bisa lihat kalau bicara banjir. Kenapa banjir terjadi di situ nggak di sini? Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Memang petaka dan bala yang menimpa manusia itu sebabnya dua. Sebabnya dua. Yang pertama dosa dan kemaksiatan. Yang kedua apa? Siapa yang mau jawab? Apa? Takdir Allah. Ya semuanya takdir Allah lah. Penyebabnya. Nggak apa, kasih aja lah jemaah. Nah, mana yang mau jawab? Yang dekat-dekat sini ya. Sombongan kan sama dosa juga. Diri sendiri. Karena dosanya diri sendiri gitu lah. Karena cinta Allah, masya Allah, kirim ke belakang. Nah, di antara penyebab bala itu adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang ini. Allah ingin menguji kesabaran dia. Orang-orang soleh, mereka dikasih bala bukan karena dosa, tapi karena Allah ingin memberikan derajat yang tinggi dengan kesabaran mereka. Karena hanya satu amalan yang tidak ditakar pahalanya, yaitu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ana dari tadi takut jemaah. Kenapa? Mau diganti? Enggak. Jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah mengatakan wa wudi'al kitab. Kitab diletakkan. Orang-orang dikasih kitab mereka di tangan-tangan mereka. Ada yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, ada yang mendapatkan dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Setelah mereka memegang kitab-kitab tersebut, apa kata Allah? Fataral mujrimin musyfiqin mimma fi. Engkau melihat pelaku-pelaku dosa pada ketakutan dengan kitab yang mereka terima. Apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka bingung, ternyata kitab ini tidak meninggalkan yang besar yang kecil kecuali tercatat dosa-dosa. Semua tercatat. Mungkin jamaah kita bisa menghapus jejak kita. Kita bisa menghapus jejak kita. Seorang pelaku kriminal, dia menghilangkan bukti, dia menghilangkan jejak. Seorang bisa menghapus apa istilahnya history di HP dia. Dia habis melakukan hal-hal yang tidak dia buang, dia bisa melakukan hal itu. Tapi semua yang antum lakukan dicatat dalam kitab Allah. Antum akan terima tuh kitab nanti. Maka mereka mengatakan ya wailatana, celaka buat kami. Ternyata kitab ini menyebutkan segala sesuatu, besar dan kecil. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka semua mendapatin semua yang dilakukan itu hadir di depan dia semua. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak mendolimi seorang pun di antara kalian. Nggak ada. Oleh karena itu nanti orang itu disuruh menghisap dirinya sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika
alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup kau sendiri yang menghisap dirimu. Baca. Wallahi jamaah, kita perlu berpikir berapa dosa yang sudah kita lakukan. Ada dosa masa muda kita, ada dosa orang sudah tua masih melakukan dosa, yang tentunya kita tahu dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Tapi jangan meremehkan dosa. Di surat An-Nisa ayat 123 Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Ini urusannya bukan ikut angan-angan kalian, tidak pula angan-angannya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan dosa pasti dibalas, pasti dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasir. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong selain Allah, tidak akan mendapatkan pelindung selain Allah Jalla Jalaluhu. Dan di surat Yasin ayat 12 Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Jamaah, andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya, orang kalau punya masalah, melakukan banyak dosa, dia loncat dari tempat yang tinggi, bunuh diri, selesai. Laukanal, ada yang mengatakan walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati, kita ditinggal sama Allah, dibiarin sama Allah, maka kematian itu menjadi tempat istirahat buat setiap orang yang hidup. Setiap orang punya masalah, bunuh diri, selesai. Selesai. Kematian itu akan menjadi tempat istirahat. Tapi yang jadi masalah, kita kalau mati akan dibangkitkan, dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Maka Allah katakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kami mencatat semua hasil usaha mereka dan jejak-jejak mereka, baik itu jejak kebaikan. Di antara tafsir ayat ini disebutkan bahwa Bani Salimah itu ingin pindah dekat Masjid Nabawi. Di dekat Masjid Nabawi ada tanah kosong. Bani Salimah itu bagi yang pernah umroh, tinggalnya di Masjid Qiblatain. Jauh mereka kalau harus sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Maka mereka berinisiatif mau pindah. Tapi mereka minta izin dulu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Diyarakum, kalian tetap tinggal di kampung kalian, jangan pindah. Tetap tinggal di sana. Tuktabu atharukum, jejak-jejak kalian menuju rumah Allah itu dicatat. Sebagaimana jejak dosa dicatat, dan jejak kebaikan kita dicatat pula oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, sebagian kita ketika melakukan dosa ada perasaan dosanya kan kecil, Ustaz. Apalagi yang udah pada ngaji, dia sudah punya ilmu, berbuat dosa sudah punya ilmu. Dia mengatakan, ya anak kan alhamdulillah tauhid, rukun Islam anak kerjakan, dosa gampang. Allah kan Ghafurur Rahim. Kita ini harus belajar asma'ullah al-husna. Allah itu afu, Allah itu rahim. Naam. Tapi Allah juga azabnya pedih. Antum tahu Adam satu dosa keluar dari surga gara-gara satu dosa. Apakah Adam tidak tahu dengan
tauhid. Subhanallah. Hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Hatinya penuh dengan tauhid. Tapi dosa tetap harus dihukum. Maka jangan meremehkan dosa. Kita tahu dengan keutamaan tauhid. Nah, keutamaan tauhid itu orang tidak akan kekal di dalam api neraka. Nggak akan. Selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan, ada harapan keluar dari api neraka. Ya. Tapi Allah akan memberikan sanksi kepada setiap dosa. Di dunia atau fil akhir. Di dunia atau di akhirat. Atau Allah mengampuni atas rahmatnya. Di surat Al-Maidah ayat 98. Jemaah, ayat-ayat yang ana sebutkan usahakan dirujuk kembali ketika sampai rumahnya dibuka Qurannya, sehingga kita jadi faham. Kenapa? Karena terkadang orang datang pengajian itu tidak bisa konsen, disebabkan duduknya nggak bisa selonjoran, akhirnya mikirkan kakinya atau kehausan. Tapi ketika antum merujuk kembali, mudah-mudahan itu menambah keimanan antum. Karena tugas para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya, apa kata Allah? Yatlu alaihim ayati. Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah. Maka kita pun mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam membacakan ayat-ayat Allah. Nih firman Allah, dikaji nanti di rumah. Allah mengatakan i'lamu, ketahuilah, nih ilmu nih, jadikan ilmu buat kalian, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah itu azabnya sangat dahsyat sekali. Subhanallah jemaah, kalau kita lihat azab Allah, nggak ada manusia, makanya manusia nggak boleh mengazab dengan api. Dan api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian dibandingkan dengan api neraka. Maka Allah katakan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Yang udah ngaji belajar nih, Allah azabnya pedih, tapi ketahui juga bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga hidup kita di tengah di antara rasa takut kepada Allah dan berharap. Di antara dosa besar yang pertama adalah merasa aman dari azab Allah, merasa aman. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah, karena ini bertentangan dengan dua nama Allah. Allah itu Maha Pengampun, tapi Allah azabnya pedih. Maha Pengampun, Maha Penyayang, jangan putus asa. Ketika antum tahu Allah azabnya pedih, jangan meremehkan dosa. Jangan merasa keluar antum kalau habis berbuat dosa, hadirkan diri kita. Bisa jadi antum naik motor nih, tahu-tahu ada yang nabrak antum. Mungkin itu terjadi. Mungkin sesuatu terjadi dengan istri antum, dengan anak antum, gara-gara dosa yang antum lakukan. Maka Allah suruh kita tahu. Orang yang kenal sama Allah itu akan takut. Takut berbuat dosa. Makanya tidak ada orang berbuat dosa melainkan dia melakukannya bijahalatin, karena kebodohan. Bukan kebodohan nggak tahu sama hukumnya, dia tahu sama hukumnya. Dia tahu nih berzina haram. Dia tahu minum khamr haram. Dia tahu berjudi haram, tapi dia melakukan itu karena kebodohan. Bodoh tidak mengerti dengan azab yang Allah akan timpakan kepada dia. Jamaah, mungkinkah seorang berbuat dosa? Antum di perusahaan, ada bos lagi ngeliatin antum, antum nyuri duit kemudian, bos, afan bos ya, nggak bakalan, nggak bakalan. Begitu pula ketika orang menghadirkan keberadaan Allah, pengawasan Allah buat dia, dia melakukan dosa.
Di surat Al-Hijr ayat 49 ayat 50 Allah mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kasih tahu semuanya bahwa aku adalah Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sampaikan juga sama mereka bahwa azabku sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita meremehkan dosa karena menganggap dosanya kecil. Ustaz, anak kan sudah belajar dosa-dosa besar, ada kitabnya namanya Al-Kabair. Yang anak lakukan ini nggak masuk, Ustaz. Subhanallah. Di surat An-Nur ayat 15 Allah mengatakan, wa tahsabunahu hayyinan. Ini kadang kala orang melakukan dosa dan menganggap remeh, hayyin, aduh gampang. Wa huwa indallah azim. Dan di sisi Allah dosa itu besar, jamaah. Tapi memang terkadang seorang yang berilmu melakukan dosa itu dengan takaran. Seperti mahasiswa. Mahasiswa itu kan dia kalau absen lebih 25%, dia nggak boleh ikut ujian. Pinter dia lihat, baru 5%. Nanti dia hitung 25% berhenti, dia udah berhenti ya. Kalau nggak nanti nggak bisa ikut ujian. Masya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ilmu ini yang kadangkala membuat kita jadi meremehkan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innaha mithlu muhaqqiratiz dzunub fa innama mathalu muhaqqiratiz dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin fajaa dha bi'udin wa jaa dha bi'udin hatta hammalu ma andaju bihi khubza. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan, yang memang dosanya kecil. Permisalan dosa-dosa yang diremehkan itu seperti satu kaum yang singgah di satu tempat, kemudian mereka memasak. Setiap orang bawa satu ranting, sampai ternyata api yang dikobarkan itu bisa membuat roti mereka jadi masak. Lalu Nabi mengatakan, wa inna muhaqqarat atau muhaqqirati dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhliku. Orang tuh kalau melakukan dosa kecil-kecil dia remehkan, ketika Allah memberikan azab habis, binasa untuk nanti. Jamaah rahimakumullah, pada waktu perang Uhud para sahabat Nabi melakukan satu dosa. Kemudian satu pasukan kalah. Nabi SAW terluka, gigi beliau patah, darah mengalir dari wajahnya, paman beliau tewas, Hamzah, Mus'ab bin Umair tewas, 70 sahabat tewas gara-gara satu dosa. Apa dosa itu? Masya Allah. Apa perintah Nabi? Tidak turun ke bawah walaupun menang ataupun kalah. Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Nah, satu perintah Nabi. Nabi pesan sama mereka, jangan turun dari bukit. Bukit itu dikenal sekarang, kalau antum berangkat umroh dikenal dengan nama bukit apa? Jabalur Rumah. Iya, pertanyaannya sekarang, apa nama asli Jabalur Rumah? Bukit apa? Tursina. Di Mesir Tursina. Apa nama asli Jabalur Rumah? Jabalur Rumah itu artinya bukit pemanah.
Karena dulu diletakkan pemanah, dia punya nama. Sebelum ada pemanah dulu punya nama begitu. Uhud, ini anaknya Uhud. Uhud yang besar, di depannya Uhud sana. Masya Allah. Hunain, Masya Allah, hampir tepat, cuma salah. Nah jamaah, baik, nanti dicari jamaah. Nama jabal itu Jabal Ainain, Jabal bukit dua mata, karena ada dua kecil bukit itu dikenal dengan Jabal Ainain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, ingat, kalian tetap di bukit ini. Fa idzan tasarna, kalau kali kita menang, kita kumpulkan harta rampasan perang, kalian nggak usah ikut-ikut. Kalau kita kalah, kalian nggak usah bantuin kita, tetap di bukit ini. Tapi ternyata sebagian sahabat ingin dunia. Lihat, dosa itu kadang-kala yang mendorong urusan dunia. Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Sebagian orang di antara kalian itu ada yang ingin dunia, ambisinya dunia ada. Itulah mereka orang-orang yang turun. Sebagian tetap bertahan karena mereka ingin akhirat, tetap taat. Tapi gara-gara satu dosa kalah pasukan itu jamaah. Ada dosa yang disebabkan kucing, pelakunya masuk neraka. Seorang wanita jamaah, dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Dalam hadis ini disebutkan bukan dosa lainnya yang menyebabkan dia masuk neraka, dosa kucing ini. Apa yang terjadi dengan dia? Habasat, kucing ini dikurung sama dia, nggak dikasih makan. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Dan tidak pula kucing ini dibuang. Anda masih melihat subhanallah, orang-orang di kampung itu kalau ada kucing yang bandel, apa yang dilakukan? Dimasukkan karung, dibuang ke pasar, dibuang kemana? Iya, tidak disiksa jemaah. Sebagian menyiksanya, pokoknya dikurung biar sampai mati. Suruh siapa nyuri ayam? Ya Allah, ini kucing. Yang gak waras itu yang ngurung kucing, apa kucing yang mencuri ayam? Kucing memang gak ngerti, kadang-kala ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kucing antum, astagfirullah ya. Kadang-kala ada kelakuan-kelakuan kita yang kita anggap remeh. Perempuan ini menganggap dosanya remeh, kucing gak ada yang nuntut, tapi Rabbul Alamin yang menciptakan kucing akan menuntut. Kita kadang-kala jamaah, sekali lagi, ada banyak dosa yang kita lakukan, kita anggap nggak ada masalah. Kemudian ada dosa lisan yang dianggap remeh. Sebagian orang tulis komentar, komen nih, yang dia anggap tidak ada masalah. Ustadz ceramah kasih komen, fulan komen, pokoknya kerjanya komentator. Dan ini kata ana dulu waktu SMP itu lihat koran, pada waktu itu Piala Dunia ada karikatur, semua negara-negara itu kirim apa namanya pemainnya, kecuali Indonesia yang dikirim bawa tas semuanya, komentator. Jadi kerjanya cuma komentator. Ternyata kita memang suka komen. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim nih, beliau mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba yang berbicara dengan sebuah ucapan yang enggak jelas ucapannya ini. Artinya antum berbicara, komentar antum ini baik atau buruk enggak jelas kadang-kala. Yang penting komen, yang penting ngomong. Karena sekarang siapa yang tidak bisa komen?
Dengan kemudahan itu kita mudah-mudahan tulis komentar. Apa kata Allah? Dia masuk ke dalam neraka jahanam, jatuh di dalam neraka jahanam, jauhnya antara timur dan barat, gara-gara ucapan jamaah. Maka hati-hati yang komen. Anak kadang kala ya Allah jamaah, kenapa nggak diem aja sih? Kalau nggak suka ya udah diem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Antum nggak bisa, Ustaz. Ana nggak bisa, Ustaz. Ana selalu ingin menegakkan kebenaran. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan kebenaran tapi santun dan sopan sosok. Pernah Aisyah ini kejadian jamaah, bagaimana orang Yahudi berpapasan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Orang Yahudi ini mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad sallallahu ala nabiyina wasallam." Dia mengatakan, semoga kematian menjemputmu wahai Muhammad. Kira-kira antum kalau ada orang yang mengatakan gitu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang antum lakukan? Ana pertaruhkan nyawa ana, Ustaz. Ana siap mati. Jemaah, Aisyah radhiyallahu taala ketika mendengar hal itu marah Aisyah. Spontanitas dia langsung mengatakan, wa alaikumussalam wa la'natullah wa ghadabuh. Semoga kalian semua pada mati, terlaknat dan dapat murka dari Allah Jalla Jalla. Ini Aisyah mau belain siapa? Mau belain Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mahlan ya Aisyah. Aisyah pelan-pelan lah, santai aja kata Nabi SAW. Iya, mahlan itu mungkin bahasa sekarang apa? Woles. Iya. Apa? Woles. Iyalah. Slow. Mahlan kata dia. Aisyah merasa kok disalahkan sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu? Apa engkau enggak mendengar apa yang mereka katakan? Pikirnya Aisyah, Nabi enggak dengar. Kalau mereka ini menyebutkan asam, bukan salam. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Awasami'ti ma qulti? Apa engkau enggak dengar jawabanku? Apa jawab Nabi? Wa alaikum. Cukup wa alaikum. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan berada dalam sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu jadi indah. Tapi bila kelembutan dicabut, maka sesuatu itu akan jadi buruk walaupun niatnya baik. Siapa yang meragukan niatnya Aisyah radhiyallahu taala anha? Nggak ada. Cuma caranya yang tidak tepat. Lisan perlu dijaga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nih berkaitan dengan dosa lisan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang yang beriman itu tidak suka mencela, enggak. Tidak suka mencaci, enggak. Omongannya tidak kotor. Sebagian kalau sudah mencaci keluar kebun binatang. Muslim, Islam antum mengeluarkan dari lisan antum kebun binatang, ada yang lebih parah lagi. Kebun binatang habis, yang di toilet keluar dari mulut dia. Subhanallah. Ada yang seperti itu jemaah. Mukmin enggak seperti itu. Walal fahish wal badhi, enggak kotor omongannya, enggak kasar. Itu orang yang beriman. Maka hati-hati dengan dosa lisan, karena lisan kita ini terus bergerak. Sekarang dengan tulisan, orang dengan jempolnya, dengan jarinya menuliskan berbagai macam hal yang akhirnya Allah murka sama dia. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita akan berbicara tentang dampak buruk dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan.
baik untuk pribadi atau untuk masyarakat atau untuk sebuah negeri. Karena setiap muslim hendaklah selalu menanamkan di diri dia, jangan bertanya apa yang negeri ini berikan kepada antum, tapi tanyakan apa yang antum berikan kepada negeri ini. Karena negeri ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Kita berjalan di atas bumi Allah. Kita mau terbang ke Amerika, kita berpindah dari bumi Allah ke bumi Allah yang lain. Mungkin pemerintahan berganti, dari Soekarno ganti sama Soeharto, Soeharto ganti Habibie, Habibie ganti Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid ganti Megawati, Megawati ganti SBY, SBY ganti Jokowi. Pemerintahnya berganti, tapi penguasa bumi ini tidak pernah berganti. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Bupati mau ganti, gubernur mau ganti, tetap bumi ini milik Allah Jalla Jalaluhu. Dan ikrar kita selalu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Allah yang punya. Maka kita perlu berbincang apa yang kita berikan kepada negeri ini, kepada bumi Allah ini, yang kita ditugaskan memang untuk mengabdi kepada Allah di bumi ini. Maka kita perlu berbincang tentang dampak dosa. Jangan sampai ternyata kekacauan yang terjadi di negeri ini antum penyebabnya. Kita punya peran negeri ini jadi kacau. Ana ternyata selama ini suka berbuat dosa sembunyi-sembunyi, pura-pura berbuat baik sama orang. Maka supaya kita tahu, sehingga kita bersama-sama menjaga negeri ini menjadi negeri yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Baik, yang pertama, dampak dosa yang pertama adalah dihalanginya seorang dari ilmu yang bermanfaat. Susah belajar. Orang-orang bisa ke masjid ngaji, antum nggak bisa. Orang-orang duduk mendengarkan, mencatat, antum tidur. Ada sebagian orang Masya Allah marah-marah, datang ke masjid hari Jumat jam 11 sudah datang duduk, tahu-tahu marah-marah. Ini masjid gimana, kata dia. Ana baru pertama hadir masjid, nggak ada khutbah Jumatnya, tahu-tahu sholat. Kasih tahu, Pak, Bapak tidur dari tadi, sudah selesai khutbah Jumat. Subhanallah. Dihalanginya kita dari ilmu yang bermanfaat. Kuliah, mungkin kuliah 4 tahun, kuliah agama nih kita bicara. Mungkin melanjutkan S2, S3, tapi tidak bermanfaat ilmunya buat dia. Tidak membuat dia jadi dekat sama Allah, takut sama Allah. Karena poin terpenting dari orang menuntut ilmu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau ternyata ilmu yang antum pelajari tidak membuat antum takut sama Allah, sudah, berarti ada dosa yang antum lakukan. Di antara dosa-dosa niat mungkin. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 29, potongan surat Al-Anfal, Allah mengatakan in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian menjauh dari dosa, melakukan ketaatan, Allah akan jadikan buat kalian furqanan, pembeda. Dengan apa kita membedakan yang hak dengan yang batil? Dengan ilmu. Ada orang yang bertahun-tahun bingung, ya Allah Ustaz, ana jadi bingung Ustaz. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bertakwa sama Allah, dekatkan diri sama Allah, supaya Allah berikan kepada antum rasa sesuatu. Ya Allah, antum bisa belajar sesuatu bermanfaat, jadi tahu, oh ini nggak benar ternyata. Kemudian di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282, ayat 282 ini ayat terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Ayat itu tentang apa? Tentang hutang. Antum punya utang? Iya, dicatat. Dicatat nggak? Kok nggak dicatat? Gimana hafal ayatnya tapi nggak diamalkan?
Nah, itu ayat terpanjang, ayat tentang utang jemaah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Suruh catat. Kita jangan cuma hafal ayat itu terus utang nggak dicatat. Jadi kalau bicara notaris dari zaman Nabi sudah ada jemaah. Masya Allah. Ustaz Affan 9.30 kita break dulu, ada perbaikan sound system. Nggak dikasih makan mereka break apa? Dikasih. Masa break? Alhamdulillah jamaah katanya ada makanan buat antum. Bener? Hah? Oh, air saja jamaah ternyata. Barakallahu fiik. Seharusnya antum kalau datang kajian jamaah, setiap orang tuh bawa beli roti apa, bukan buat diri sendiri. Sebagian itu nyimpen di tasnya buat diri sendiri. Antum bawa 5, yang tetangganya dikasih. Masya Allah. Taib, sampai mana kita? Ayat utang. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah ajarin kalian. Dan subhanallah, Al-Imam Syafi'i, bagaimana di awal beliau menuntut ilmu, beliau mendapatkan kesulitan untuk menghafal. Ilmu Islam ini beda dengan ilmu lain. Ilmu Islam ini yang menjadi sandaran utamanya adalah menghafal, yaitu Al-Quranul Karim. Sampai ada yang mengatakan fahfad fa kullu hafizin imamu. Kau hafalkan, semua orang yang hafal akan jadi imam. Lalu Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang kesulitanku menghafal, maka dia memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksiat sebabnya dosa. Beliau memberitahu aku bahwa ilmu itu cahaya, nur, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Ada jamaah orang yang hafidh Al-Quranil Karim, tapi ternyata dia misionaris. Ada. Itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Tadi mungkin salah niat memang belajar. Ada orang yang hafidh Al-Quranul Karim tapi berada di dalam api neraka karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ternyata ilmunya digunakan untuk mencari harta belaka. Maka ingat, perkara pertama sebagai dampak buruk dosa adalah dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Ana seringkali ucapkan, seharusnya orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan itu menjadi orang yang berada di soft pertama ketika pengajian. Kenapa? Ini sudah selesai ekonominya, nggak kepikiran. Dia mungkin bisa makan untuk 7 keturunan. Tapi kenapa kok malah nggak ada di soft pertama? Kenapa tidak suka dengan majelis ilmu? Apa penyebabnya? Dosa. Mungkin makan haram, sehingga bertahun-tahun ngelihat orang, kemana mas? Pengajian. Oh, Masya Allah ya, bagus. Besok 10 tahun tetangganya berangkat kajian, dia oh bagus, Masya Allah bagus. Dia nggak pernah kajian. Atau antum biasa datang kajian, tahu-tahu repot datang kajian, aduh afwan ini itu banyak pekerjaan. Hati-hati, jangan-jangan karena dosa, karena ilmu ini mengangkat derajat antum. Setiap antum datang ke kajian dapat ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Enggak, sudah alhamdulillah, yang penting taat sama Allah lah, nggak kajian nggak apa-apa lah, kan nggak wajib Ustaz. Mulai itu. Baik, yang kedua, dihalangi dari rizki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi yusib. Sesungguhnya seorang itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan antum rasakan jamaah, ketika antum jauh dari dosa,
antum dapat rezeki walaupun sedikit nyaman. Ketika antum berbuat dosa, dapat rezeki banyak tapi tidak bisa menikmati. Jadi bingung. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau doa Nabi Daud alaihissalam, beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Harta jadi azab, gara-gara dosa dia tidak bisa menikmati rezekinya. Terus kalau ada yang mengatakan, Ustaz, fulan masya Allah Ustaz, sholat enggak, aduh sudah minum macam-macam, tapi fulusnya Ustaz masya Allah, usahanya bagus semuanya. Ada enggak? Ada. Kita kadang-kala jadi kepingin, kayaknya anak nggak perlu sholat aja, kayak biar rezekinya kayak gitu. Jamaah, Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 178, Allah mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sampai itu orang-orang kafir merasa dia nggak diazab-azab sama Allah, dibiarin, bahwa itu baik buat mereka. Ini rezeki kita semakin lancar, macam-macam. Dia kadang-kala merasa bangga dengan kekayaan yang dia kumpulkan. Apa kata Allah? Innama numli lahum liyazdadu itsman. Kita biarkan mereka, kita beri waktu buat mereka agar mereka bertambah banyak dosanya. Soalnya kalau dia kena musibah, kadang-kala jadi ingat sama Allah. Berapa banyak orang yang suka bermaksiat, sakit jadi ingat ya Allah. Tapi Allah biarin rezekinya terus diberikan sama Allah kepada dia. Walahum adzabun muhin, nanti dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Yang terakhir, karena kita mau break, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Apabila engkau melihat Allah melimpahkan rizkinya kepada seorang, semua yang diinginkan dia dapatkan. Orang ini masya Allah sukses terus, padahal dia melakukan dosa. Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah kalau itu adalah istidraj. Memang diulur terus sama Allah. Allah mengatakan, hatta falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ketika mereka lupa dikasih peringatan sama Allah, dikasih musibah sama Allah, tetap nggak ingat-ingat sama Allah. Kasih sakit, masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit berbuat dosa lagi. Kasih musibah sama Allah, bangkrut. Taat sama Allah, setelah sukses berbuat dosa lagi. Ada orang yang seperti itu. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah bikin hidupnya sempit, tidak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kita bukakan buat mereka pintu segala sesuatu, sukses hidup. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka bahagia dengan pencapaian-pencapaiannya, gembira dengan hasilnya, akhadnahum baghtah, kami cabut nyawanya, kami matikan dia dalam kondisi tidak ada persiapan buat dia. Fa idza hum mublisun, akhirnya mereka jadi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah jalla jalaluhu. Yang ketiga, dipersulit urusannya dipersulit. Jadi subhanallah jemaah, kadangkala kita mengurusi ngurus paspor, kayak ngurus KTP, ngurus izin sesuatu. Ketika antum mendapatkan jalan itu dipersulit, melamar seorang perempuan, kadangkala ada lelaki-laki yang sering ditolak. Ustaz, wallah ana udah 20 perempuan. Terus gimana? Iya, ada sebagian mereka yang menolak, ada sebagian yang memang ditolak. Mau menikah nggak jadi, mau ini nggak jadi, ada aja urusan. Ketika itu antum langsung kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu, istighfar, mohon ampun atas dosanya. Seorang syekh cerita, dia punya sohib di PHK.
Akhirnya dia berusaha untuk cari teman yang bisa ngelobi. Dia mau kerja di mana, di situ mungkin ada teman yang bisa membantu. Dia punya kenalan. Kenalannya ini udah 3 bulan dimintain tolong, ya masih belum ada jawaban, belum ada jawaban. Suatu hari orang ini datang berjumpa Syekh itu dalam kondisi murung seperti itu. Tanya sama Syekh, gimana kondisimu, kata dia. Iya, belum dapat kerjaan si Syekh, kata dia. Ekonomi semakin sulit, kata dia. Ana sudah hubungin fulan sampai sekarang masih belum ada jawaban. Apa kata Syekh? Antum sudah hubungin Allah belum? Subhanallah. Kita tuh kadang-kala lebih ingat dengan fulan karena dia punya jabatan di sini. Sudah banyak orang-orang yang dibantu sama fulan, tapi kita lupa sama Allah. Coba, kata Syekh, antum malam hari sepertiga malam akhir, coba antum minta sama Allah. Terus daripada antum datang ke rumahnya fulan 3 bulan antum datang bolak-balik dan sabar antum. Sebagian orang kalau minta tolong sama manusia sabar dia, jemaah. Dijanji besok datang lagi, datang pekan depan datang lagi, terus ada harapan di diri kita. Tapi kenapa kita tidak mengetuk pintu Allah Jalla Jalaluhu? Akhirnya orang ini, Masya Allah, setelah 3 hari dia berjumpa lagi dengan Syekh, dengan wajah tidak seperti 3 hari yang lalu. Wajahnya sudah berseri-seri. Masya Allah, kata Syekh, kau datang ini tidak dengan wajah 3 hari yang lalu, kata dia. Iya Syekh, kata dia. Subhanallah, setelah kau kasih nasihat aku bangun malam minta sama Allah. Keesokan harinya aku jalan naik mobil biasa, sudah mau cari kerjaan sana kerjaan sini. Subhanallah, ada sebuah kantor yang kok hari itu aku kepingin mampir. Cobalah anak mampir ke sini. Siapakah tahu ada kerjaan di sini. Anak masuk, mampir, tanya-tanya informasi, suruh ketemu sama atasan. Subhanallah, anak ketemu sama atasan itu ngomong, subhanallah, kita ada 2 kerjaan, antum tinggal pilih. Katanya nggak kebayang, 3 bulan dia kesulitan, dia cari sana cari sini, ini datang langsung ditawarin 2 pekerjaan, suruh milih, dikasih nomornya, coba kau pilih mana yang lebih cocok buat engkau. Kita kadang-kadang lupa sama Allah, jangan tinggalkan dosa. Kadang-kadang dosa kita itu memang bukan kemaksiatan syahwat kita, tapi kita tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk. Antum lebih yakin sama makhluk daripada sama Allah Jalla Jalaluhu. Padahal kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan kepada api, apa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah Allah, nggak ingat sama fulan, mungkin fulan bisa bantu, mungkin fulan bisa bantu. Kemana Allah? Jangan. Maka ketika antum mendapati kesulitan, cepat istighfar, tobat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Suami istri suka ribut di rumah, kadang-kala ada yang seperti itu. Ada orang tua yang anaknya bandel. Ini subhanallah jemaah, cerita teman yang sudah tobat. Dia cerita, Ana ini kayaknya doanya ibu Ana, Ustaz. Ibu Ana itu, Ana pulang malam masih dibukain pintu dengan pakai mukenahnya ibu Ana, Ustaz. Nah, jangan malam-malam pulang. Nah. Terus ibu Ana doa, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Anaknya sudah dewasa. Kalau anaknya masih kecil masih bisa dipukul, atau ini sudah besar anak. Subhanallah, suatu malam anak ini pulang dalam kondisi tabrakan, dan ternyata tabrakan itu doa ibunya supaya anak ini balik gitu loh. Ketika anak itu hidup senang terus, kapan dia balik kepada Allah? Kapan dia sadar dengan kehidupan ini? Maka sesulit apapun yang dihadapi di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan ini, maka pintu kemudahan ada di sisi Allah. Camkan di hati antum, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Kemudian yang keempat, dampak buruk kemaksiatan akan mewariskan kegelapan di dalam hati kita. Jadi gelap hati kita. Jadi nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Wallahi kadangkala, subhanallah jemaah, ada sebuah musola di dekat rumah itu. Masyarakat memang bikin musola di tempat orang main biliar, dengan harapan mereka supaya orang-orang ini sholat tuh. Tapi gelap hati mereka, azan keras sekali. Mereka tidak berhenti bermain, mereka tidak pula duduk menjawab azan, dan tidak pula berangkat ke musola yang jaraknya cuma 5 meter mungkin dari tempat itu. Kenapa? Itulah kegelapan yang ada dalam jiwanya. Udah gelap. Dan biasanya orang seperti ini hidupnya penuh dengan keresahan, takut, tidak ada kenyamanan dalam hidup dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan beberapa dampak buruk dosa dengan mengatakan innalil hasanati diya'an fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di wajah. Antum bisa lihat ya, sebagaimana dosa itu ada kegelapan di wajah, dari hati muncul di wajah. Kadangkala antum melihat orang putih kulitnya, tapi dari jauh kelihatan, wallah ini kayaknya maling. Betul, kelihatan itu dampak dosa. Sebaliknya, antum melihat orang yang berkulit hitam, antum merasa tenang sama orang ini. Ada cahaya di wajah dia. Kenapa? Karena amal kebajikan dia. Makanya perempuan-perempuan yang ingin senantiasa tampak bercahaya, sebagian perempuan masya Allah jemaah, tengah malam itu bercahaya wajahnya, suaminya sampai bingung. Dia terjaga melihat, oh tuh istriku bercahaya wajahnya. Ternyata lagi buka HP dia jemaah. Dia terang. Itu bukan cahaya itu jemaah. Maka wanita-wanita yang ingin senantiasa tampil cemerlang di depan suaminya, banyak-banyak berbuat ketaatan. Kemudian wanuran fil qalb, ada nur di dalam. Jadi dia itu mungkin sinar. Nur itu cahaya di dalam hati. Wasa'atan fil rizki, rizkinya diluaskan. Rizki diluaskan bukan berarti hasil dia jamaah jadi lebih banyak, bukan. Bisa berjadi seperti itu, bisa berjadi barokah, luas. Punya duit umpamanya, ini kisah seorang yang kerja di bank ya, kemudian berhenti. Ana sering sampaikan cerita ini karena Ana bertemu langsung dengan orang. Dia lulusan Amerika, dia jadi general manajernya, jadi GM-nya Hilton di Mekah. Namanya insyaallah Ibrahim Al-Fatih dulu. Dia cerita, anak pulang dari Amerika langsung kerja di bank konvensional. Anak kerja di bank, suatu hari anak undang, anak punya saudara-saudara ibu, lagi ngobrol-ngobrol, tanya, kau kerja di mana Ibrahim? Kata dia, anak kerja di bank, kata dia. Mulai pamannya ini nggak enak. Ketika disuguhkan makanan nggak mau makan paman. Akhirnya dipanggil ibunya, bu ini khal nggak mau makan, kata dia. Ayo makan, kata ibunya. Aduh anak udah kenyang ini tuh macam enggak. Ini ada sesuatu. Kenapa kamu nggak mau makan? Kata pamannya, iya anak mau kerja di bank, anak nggak enak makan dari hasil riba. Apa kata ibunya? Nah besok resign. Ibunya ngomong sama anaknya, besok resign. Gajinya tuh 11.000 real. Sekarang yang 40 jutaan Pak. Baru masuk dia gajinya sudah segitu. Kata si anak ini, ya Allah, anak sebenarnya nggak ada masalah sama bank, cuma karena ibu yang nyuruh, ya sudah. Akhirnya anak keluar sebagai bentuk ketaatan sama ibu. Anak cari kerjaan sampai diterima di Hilton jadi resepsionis. Jadi resepsionis, gajinya 4.000, dari 11.000 gajinya 4.000 cuma.
Dia cerita, subhanallah, ana gaji 11.000, akhir bulan selalu habis. Yang mobil ketabrak, yang anak sakit, yang ini banyak urusan sehingga duit itu keluar. Gaji ana jadi resepsionis 4.000 bisa nabung kan. Maka di sini keluasan rezeki itu bukan berarti nominalnya tambah, nggak harus ya Pak. Bisa jadi antum dapat, Ustaz, anak kok tetap aja Ustaz, dia gaji sudah taat tetap 1.200.000. Nah, antum husnudzon sama Allah. Kalau antum berbuat dosa, mungkin motor antum rusak sehingga 1.200.000 keluar buat motor. Ada seorang mahasiswa udah lulus, dia cerita dari Lombok nih, naik motor sama istri, naik motor, dan dia cerita sama anak sudah 2 kali meletus Ustaz motornya. Dia lewat Surabaya, akhirnya kapalnya itu dari Surabaya, uang kita tinggal 12.000. Anak ngomong sama istri, "Deh, kita nggak usah makan apa-apa deh, takut pecah lagi, 10.000 bayarnya, nambal ban itu," katanya. Akhirnya berangkat, hujan, kita doa minta sama Allah sudah. Subhanallah jemaah, ada masa-masa antum bisa deket sama Allah ketika antum nggak punya. Antum merasakan nikmat waktu itu. Dia cerita, anak berangkat sama istri anak, sudah dengan basah-basah berangkat, selamat sampai Jember. Bayangkan perjalanan dia dari Surabaya ke Jember itu semua isinya doa minta sama Allah. Maka di sini keluasan rezeki, cahaya di hati itu jemaah. Antum bisa memandang segala sesuatu dengan kenikmatan. Tapi kalau sudah berbuat dosa, kalau dikatakan wa quwwatan fil badan, antum jadi kuat badannya. Berapa banyak orang yang badannya sehat nggak bisa bangun malam, nggak bisa bangun malam. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat sama masjid nggak bisa datang ke masjid. Dia bisa sampai ke Singapura, dia bisa sampai ke Amerika, dia bisa sampai ke tengah hutan karena kerjaan dia, masjid di depannya nggak bisa sampai. Sakit dia jemaah, kakinya nggak bisa melangkah, cuma 500 meter. Antum berangkat 20 km, ini 500 meter. Tuh, ketaatan akan menimbulkan kekuatan kepada antum. Bisa datang ke rumah Allah. Tidak sedikit orang yang datang ke rumah Allah pincang sampai rumah Allah, naik kursi roda sampai rumah Allah. Kenapa? Itu buah dari ketaatan. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh. Dosa itu akan mewariskan kehitaman di wajah. Jadi gak nyaman orang itu dilihat. Wa dhulmatan fil qalb, kegelapan di dalam hati. Wa wahnan fil badan, badannya jadi lemah. Para ulama menjelaskan bagaimana umat Islam ketika dalam peperangan menghadapi musuh-musuh yang gagah perkasa, tapi mereka ketakutan menghadapi umat Islam yang biasa-biasa. Ketika perang Qadisiyah, perang Nahawan, itu pasukan perang Nahawan, Nahawan insyaallah. Bagaimana pasukan Persia itu, mereka yang sudah terlatih perang jemaah, mereka itu pakai rantai jemaah, 70 orang satu rantai supaya nggak ada yang kabur. Karena ketakutan menghadapi umat Islam. Padahal umat Islam bukan badannya besar-besar, enggak. Tapi itulah dosa, badan besar tapi penuh dengan ketakutan, jadi lemah badannya. Wa naqsan fil rizq, rizkinya jadi berkurang walaupun nominalnya bertambah. Rizkinya berkurang walaupun nominalnya bertambah. Ada orang yang masya Allah jemaah, dia bisa beli restoran tapi nggak bisa makan yang disuguhkan di restoran. Ada orang dikasih makan macam-macam, aduh afwan, anak nasi putih sama telur asin. Allahu Akbar. Naqsan fil rizq, rizkinya udah dikurangin, dia tidak bisa menikmati. Karena rizki sebenarnya sesuatu yang bermanfaat buat kita, tuh rizki buat kita. Maka kalau antum sudah umpamanya ngelihat
udah kena kolesterol, asam urat, itu rezekinya dikurangin antum. Walaupun jumlah yang masuk ke rekening antum bertambah antum lihat. Kenapa? Ya karena makannya berkurang. Dulu biasa makan enak-enak nggak bisa, duitnya ditumpuk lagi, tapi rezeki buat antum sudah dikurang. Maka kita tatkala sadar, ya Allah ya, satu persatu dikurangi. Ada yang pandangan matanya berkurang, ada yang lututnya kadang-kala sudah mulai bunyi. Anak kadang-kala kalau bangkit dari sujud itu jemaah, kok udah bunyi lutut anak. Ini rizkinya udah dikurangi dosa. Maka kita perlu ingat, ketika berkurang kenikmatan kita dalam kehidupan ini, Masya Allah. Pernah ada seorang syekh yang naik perahu. Biasa perahu itu kan nggak bisa sampai ke daratan, harus diangkat kalau ke daratan itu, perahu-perahu kecil itu kan. Itu ketika perahu itu sudah nempel, udah nggak bisa naik lagi. Ini ada orang sepuh, umurnya sudah 90 tahunan mungkin, loncat dia. Yang muda-muda bingung, loh, antum kok bisa kayak gitu, kata dia. Kita yang muda-muda nggak bisa. Kata orang tua ini, hadhil a'dha hafidnaha fis sighar fa hafidhaha Allah fil kibar. Ini tubuh kita jaga waktu kita muda. Ini anggota badan kita jaga waktu kita muda, sehingga tatkala kita tua Allah yang jagain tubuh kita. Subhanallah jemaah. Maka di sini kita harus lihat semua dosa itu ada perhitungannya jemaah. Baik dengan sakit di tubuh kita, kegundahan di hati kita. Kemudian yang ke-5, dosa itu menanam dosa dan melahirkan dosa. Jangan dianggap dosa satu itu cukup. Kalau kita nggak berhenti, dia akan melahirkan dosa. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dosa adalah, balasan keburukan adalah keburukan yang sama, setara dengan keburukan tersebut. Bagaimana Ibnul Qayyim menjelaskan tentang bagaimana dosa yang dilakukan hamba ini membuat dirinya jadi lemah, kemauannya untuk bertobat lemah. Apalagi dia mengatakan nanti dia satu kali berbuat dosa, tambah dosa yang kedua, tambah dosa yang ketiga, sampai nggak kepingin tobat, mau tobat nggak bisa. Bahkan tobatnya pun riya, ingin dilihat orang. Karena dosanya sudah nutupin hatinya. Sebagaimana pahala kebaikan itu adalah kebaikan sesudahnya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Sebagian salafus saleh ada yang nggak bisa sholat malam, dia biasa sholat malam, gara-gara satu dosa 4 bulan nggak bisa sholat malam. Maka kita nih yang tahu-tahu tidak bisa berbuat ketaatan, ya Allah, ana biasa puasa Senin Kemis, tapi kok sekarang nggak bisa. Ana biasa sholat duha, kok sekarang nggak bisa. Dosa. Antum lihat, perhatikan, gara-gara dosa. Ingat dengan kisah seorang muadzin. Seorang muadzin dulu tuh adzan di atas menara, tempat yang tinggi, naik dia ke atas. Yang biasa naik ke atas itu hati-hati, jangan suka melihat ke rumah-rumahnya orang. Pernah ada seorang sahabat yang sedang mengejar burung dara, naik dari satu rumah ke rumah orang. Apa kata Nabi SAW? Syaitanun yadba'u syaitana. Setan jantan mengikuti setan perempuan. Karena kalau sudah naik ke rumah-rumahnya orang itu bisa melihat aurat yang ada di sana. Ini tukang adzan naik ke atas biasa. Suatu hari dia naik ke atas ngelihat seorang wanita sedang mandi. Dia terkesima dengan kecantikannya. Akhirnya dia turun. Bukannya dia bertobat,
menundukkan pandangannya, dia menikmati dengan matanya, kemudian dia turun dengan bayangan mau menikahi, udah nggak tahan dengan syahwatnya, sudah daripada terjebak kepada zina, menikah. Dia datang kepada perempuan itu, kata perempuan itu, aku seorang Nasrani dan aku tidak akan menikah kecuali dengan seorang Nasrani. Kalau kau masuk Nasrani, aku terima. Masuk Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan dosa tadi, dosa mata. Jangan sampai kita meremehkan, jemaah. Lama kelamaan karena dosa itu akhirnya kita jadi ya udah melanjutkan dosa yang selanjutnya. Apa baterainya habis, jemaah? Belum, masih hijau. Masya Allah. Antum melihat masih hijau. Siap. Siap. Akhirnya nih muadzin, lihat muadzin, jemaah. Wallahi kita ini nggak tahu apakah kita akan husnul khatimah, tapi kita berdoa minta husnul khatimah sama Allah Jalla Jalla. Akhirnya muadzin ini menikah dengan itu perempuan dengan masuk Nasrani, lalu dia naik ke atas rumahnya dan dia terjatuh mati dalam kondisi murtad dan belum menikmati perempuan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Tadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, iyyakum muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati dengan dosa-dosa yang dianggap remeh, karena ternyata mengantarkan kepada kekufuran. Maka disebut kemaksiatan itu adalah pos yang mengantarkan kepada kekufuran nanti kalau dibiarkan. Kemudian yang keenam, pelaku dosa itu adalah orang yang hina di mata Allah. Hina di mata Allah walaupun bergelimang harta. Sebagian orang berpikiran kesuksesan yang dia capai itu bukti kalau Allah menghormati dia. Di surat Al-Fajr Allah menceritakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia kalau rizkinya diluaskan, dikasih jabatan, dienakkan hidupnya, dihormatin orang, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tapi kalau rizkinya disempitkan, tidak dihargain orang, diturunkan dari jabatannya, dia berpikir Tuhanku menghinakanku. Kalla, bukan kayak gitu perhitungan. Orang yang hina di mata Allah adalah orang yang dibiarkan berbuat dosa. Karena kita tahu waliullah itu dijaga dari dosa. Kekasih Allah itu dijaga dari dosa. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan jadi pendengaran orang ini. Aku akan jadi penglihatan orang ini. Dia tidak akan mendengar kecuali sesuatu yang diridai Allah. Dia tidak akan memandang kecuali sesuatu yang disukai Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jadi tangan dia. Artinya dia tidak akan menggerakkan tangannya kecuali sesuatu yang diridai Allah. Dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali di tempat yang Allah suka di sana. Itu tuh orang yang dimuliakan Allah. Tapi kalau orang yang dihinakan Allah, dibiarkan berbuat dosa. Maka kalau kita berbuat dosa kemudian dibiarkan, antum kadang-kala mau berbuat dosa, kok kayaknya mudah berbuat dosa. Kok gampang banget sekarang berbuat dosa. Ketahuilah ketika itu antum orang yang hina di sisi Allah. Hasan al-Basri mengatakan, hanu alaih fa'asau. Orang-orang itu hina di sisi Allah sehingga mereka berbuat maksiat. Walau azzu alaihi la'asamahum. Andai kata orang-orang itu memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah, Allah akan jaga dari dosa mereka. Antum lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dijaga sama Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dikejar-kejar sama Zulaikha.
sampai ada perasaan. Tapi Allah selamatkan. Allah selamatkan. Jadi ketika antum mau berbuat dosa kemudian diselamatkan, nggak jadi berbuat dosa, nggak jadi berbuat dosa, mau melakukan ini kok nggak jadi karena ada orang, maka ketahuilah antum sedang dimuliakan Allah. Tapi kalau antum lanjutkan berbuat dosa, ya sudah, dikasih peringatan supaya nggak berbuat dosa, tetap berbuat dosa, jadi hina. Di antara sebuah doa yang dibaca oleh ulama salaf, mereka mengatakan Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu dan jangan hinakan aku dengan kemaksiatan. Kita berpikir kalau mobil kita baru, kita orang yang mulia. Wallahi jamaah, ada orang-orang yang merasa dirinya mulia, tapi kalau kita lihat nih orang hina banget orang ini. Wajahnya muncul di televisi menunjukkan tentang kehebatan dia. Wallah, ternyata mereka adalah orang-orang yang hina karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian yang ke-7, ditutupnya hati. Hati ditutup. Hati kalau sudah ditutup ini jamaah, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ism. Ini orang kalau dikasih nasihat, bertakwalah kepada Allah, jangan berbuat dosa, malah dia jadi sombong. Antum ngasih nasihat anak, siapa antum? Bertakwalah kepada Allah. Antum yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah. Nggak malu jamaah. Ditutup hatinya. Dimulai dengan satu nokta. Bukan berarti antum berbuat dosa langsung tertutup, enggak, satu nokta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nukta sauda. Seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka akan ada nokta hitam, satu titik hitam di jantungnya. Ingat, hati yang dimaksud adalah jantung. Di jantungnya ada nokta hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbu. Kalau dia bertobat, menyesalin perbuatan, meninggalkan dosa itu, berazam untuk tidak mengulangi, dan dia beristighfar, maka nokta hitam itu akan dihilangkan. Jantungnya kembali bagus. Wa idza zada. Apabila tambah dosanya, maka noktah itu bertambah. Seiring dengan bertambah dosa dia, maka hati antum, jantung antum itu akan penuh dengan noktah hitam. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai noktah hitam itu menutupi jantung. Fadzalika ran alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla, itulah ran yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah gara-gara dosa mereka, hati mereka itu ditutupi, jadi kotor, gak bisa dikasih nasihat jemaah. Jadi kalau antum mulai susah dikasih nasihat, wallahi Ustaz, ana dengarkan ceramah kok gak ada bekasnya. Ustaz, ini ceramah gak ada bekasnya, ya dosa berarti. Dan orang yang taat sama Allah, dengar sedikit ceramah nasihat, hatinya lembut, dia dengerin. Ustaz nyampaikan umpamanya tentang fadilah sholat duha, besok kepingin sholat duha. Ada Ustaz menyampaikan fadilah tentang istighfar, jadi beristighfar. Ustaz menyampaikan tentang sholawat, dia jadi sholawat. Tapi ada orang dari awal sampai akhir dengarkan Ustaz, oh iya, bagus ceramah, bagus dong, iya, nggak ada yang diamali. Itu jadi ron jamaah. Maka hati-hati kita.
Pokoknya kalau kita sudah susah mendapatkan nasihat, dikasih tahu ittaqillah, ada orang-orang seperti itu yang kalau dikasih nasihat supaya bertakwa kepada Allah, malah dia marah, mencak-mencak. Ya udah ketutup hatinya. Kemudian yang ke-8, masuk dalam laknat Allah dan Rasulnya. Jadi pelaku dosa itu terlaknat. Sebagaimana iblis terlaknat, pelaku dosa itu terlaknat. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya, wanita yang mencabut alis. Berapa banyak kita lihat wanita-wanita sekarang jamaah yang mencabut alisnya dan mentato alisnya, merasa cantik. Wallahi ana heran, kok ada yang masih beranggapan cantik, padahal alis antum ini hoax. Betul jamaah, kita jelas-jelas hoax itu, nggak bener, nggak asli ini. Bukan hoax, KW jamaah, jadi hoax. Tapi kita itu suka sama hoax, kita suka sama yang dusta-dusta, kita suka dengan kepalsuan dalam kehidupan ini. Perempuan-perempuan palsu alisnya, suka dia merasa cantik, padahal orang lain melihat antum buruk. Kenapa? Karena antum wanita terlaknat, mal'unah, terlaknat ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat. Lalu antum tertawa, bangga. Itu yang tadi kita sampaikan. Dia orang yang hina. Kalau dia orang mulia, Allah jaga dari dosa itu jamaah. Tato dilaknat. Jadi kalau ada seorang yang pakai tato kemudian tobat, jangan bangga. Ada orang banyak tatonya, anak sudah tobat, sudah tobat sambil bangga. Ini satu dulu tato anak. Antum tutupin, tidak perlu orang lain tahu, karena itu jejak dosa antum. Kenapa antum tunjukkan sama orang? Dan kita tahu semua umatku dimaafkan, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'af, kecuali illal mujahirin atau illal mujahirun, kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan, ditutupi dosanya, nggak ada yang tahu, tapi malah dia buka sama orang lain dosa-dosa. Maka hati-hati dengan laknat tersebut. Yang makan riba dilaknat. Sebagian orang melakukan riba karena dia peminjam, dia merasa nggak terlaknat. Ini Ustaz, rentenirnya zalim Ustaz, zalim rentenirnya Ustaz. Masa pinjam 100.000 bayar 120.000? Na'udzubillah, na'udzubillah. Antum termasuk terlaknat. Kenapa? Antum yang menyebabkan dia makan riba. Yang ngasih 120 itu siapa? Antum yang pinjam. Jangan merasa antum nyaman mengatakan dia orang zalim. Antum yang ngasih. Notarisnya, penulisnya. Biasanya ada akad-akad yang besar itu pakai notaris. Akad riba itu pakai notaris. Maka dilaknat katibahu, yang nulis. Dilaknat juga. Ustaz, ada cuma dapat 50.000 Ustaz, katanya. Subhanallah. Cuma dapat 50.000, terlaknat lagi, antum terima. Aduh jamaah. Iya, anda dikasih tahu bosnya itu dapatnya cuma 50.000. Ada akad-akad riba yang kecil-kecil lah. Dia dapat 50.000, alhamdulillah, rezeki, alhamdulillah. Itu kadang-kadang kenapa dosa riba ini ada yang marah kayaknya. Tapi saksinya terlaknat. Allah melaknat rashi wal murtashi. Nih salah satu penyebab negeri ini kacau jemaah, karena banyak orang-orang terlaknat di negeri ini, yang menyogok dan yang menerima sogokan. Kalau kita lihat bagaimana pemerintah memerangi yang namanya gratifikasi, sogok menyogok, suap menyuap. Ternyata yang melakukan suap menyuap ini nggak ada yang lulusan SD jemaah. Ada yang di penjara KPK lulusan SD, yang ada doktor,
S1, S2, orang-orang pinter semuanya. Soalnya kalau orang bodoh nggak mungkin di penjara KPK, yang ada di lapas dia jemaah. Terlaknat. Masya Allah. Berapa menit lagi jemaah? Nah, tinggal 5 menit lagi. Nanti 5 menit ingatkan anak lagi ya. Kan tinggal 5 menit lagi nanti. Subhanallah jemaah. Tadi banyak orang-orang terlaknat gara-gara suap menyuap. Dan ini jemaah dari bawah. Ana pernah urusan di kantor kecamatan, bukan kelurahan kalau nggak salah. Ana mau tanda tangan aja, surat pindah, tanda tangan. Anu Pak, ada administrasi. Berapa? 12.000. Masya Allah. Ana mau bayar nggak bayar, nggak ditanda tangani. Subhanallah. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Makanya kekacauan yang terjadi itu karena dosa. Masalahnya di ana apa di belakang ada yang goyang-goyang gitu. Ana izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Baik, kalau kita lihat riba di negeri kita di mana-mana. Sebagian orang menempati rumah dengan riba, sistem riba. Naik mobil dengan sistem riba, motor dengan sistem riba. Lalu kita meminta rahmat Allah, sedangkan kita sedang mengundang laknat Allah. Belajar. Tapi alhamdulillah, Anda bersyukur. Munculnya bank-bank syariat itu sebagai bentuk kesadaran sebagian umat Islam dengan riba. Walaupun mungkin belum bisa murni syariat, tapi sudah ada jalan menuju kepada syariat. Yang memindah patok bumi, patok tanah. Kalau di Jawa sudah sulit jemaah mindah patok, tapi kalau di Kalimantan itu hektaran. Anda dikasih tahu, Ustaz, di sini 1 hektar Ustaz mungkin 30 juta. 50 juta Ustaz. Orang bisa punya tanah berapa puluh hektar, tinggal dipindah patoknya sedikit, pindah 5 cm kali 1 kilo jemaah. Karena tanahnya 1 kilo. Siapa yang tahu? Terlaknat orang tersebut. Kemudian yang ke 9, dosa tidak hanya, dampak dosa itu tidak hanya menimpa pelaku dosa tersebut, tapi bisa menimpa tetangganya, menimpa orang-orang yang hidup di sekitarnya, menimpa binatang-binatang, menimpa benda-benda mati. Antum lihat ketika banjir, apakah yang terseret banjir itu hanya pelaku dosa? Oh, ini yang nggak pernah sholat, ini yang melakukan judi, semuanya, bayi pun terseret. Itu yang terjadi. Ketika tsunami terjadi, apakah yang terseret sama tsunami itu hanya pelaku dosa, hanya pelacur, hanya perampok? Yang sholat pun ikut. Maka kita tidak boleh membiarkan dosa merajalela. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah kepada fitnah, kepada kekacauan, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja secara khusus, enggak, semuanya kena. Istri Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, kalau nggak salah Zainab, dia mengatakan, ya Rasulullah, anahliku au anuhlaku wa fina salihun. Apakah kita akan binasa, kita akan diazab, padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Apa kata Nabi SAW? Na'am, iya. Idza kathural khabath. Kalau dosa itu sudah merajalela, kalau kemaksiatan itu sudah merajalela. Dan yang terakhir jamaah,
Dosa itu akan membuat kerusakan di bumi ini. Air, orang-orang jadi kekurangan air bersih. Hawa jadi gak nyaman. Hasil bumi tidak sesuai, gagal panen. Kalau kita ngelihat sekarang ini di Indonesia, katanya ya, kalau salah tolong diluruskan, bisnis properti ini mati. Ana punya teman cerita, Ustadz, beberapa tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu dia cerita, Ana bisa jual sehari itu 60 Ustadz, properti Ustadz. 60 rumah. Sekarang satu pun sudah 6 bulan gak ada yang beli. Kenapa bisa seperti itu? Ekonomi jadi gak nyaman. Utang bertambah. Kata Allah Jalla Jalaluhu di surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena dosa-dosa manusia. Antum bisa melihat ini dosa orang banyak jamaah. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diam padahal dia bisa mengingkarinya. Siapa dia? Syaitanun akhros, setan bisu. Lihat kemungkaran dia aja. Setan itu cuma bisa. Kerusakan yang terjadi karena ada pembiaran dosa, dibiarkan. Nauzubillah, ya, semoga kita dijaga sama Allah. Kemudian Allah berikan musibah-musibah itu, apa tujuannya? Allah bikin banjir, Allah bikin longsor, Allah jadikan ada tsunami, ada angin puting beliung, harga yang melonjak, panen yang gagal, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan dampak dosa yang mereka lakukan. Sebagian ba'dalladzi amilu, sebagian aja. Kenapa Allah tidak kasih adab? Kalau Allah memberikan hukuman kepada dosa-dosa kita semuanya, habis dunia ini jamaah. Negeri kita tutup negeri ini. Tapi Allah wa ya'fu an katsir, Allah maafkan banyak. Allah kasih sebagian, karena sebagian dosa Allah kasih musibah di sana, musibah di sini. Kita bicara dengan agama. Kita tidak bicara lewat badan apa yang BKG, BMKG, enggak, kita nggak bicara lewat mereka. Kalau mereka kan ilmunya beda sama kita. Kita ilmunya dari Al-Qur'anul Karim. Sebab-sebabnya ada. Gempa karena terjadi pergerakan di lempengan bumi. Pertanyaan, siapa yang gerakkan itu? Kenapa tentara kok nggak bisa nahan itu? Jangan gerak, tahan, nggak ada. Nggak ada yang bisa jemaah. BNKB hanya memberikan informasi bahwasanya akan terjadi tsunami, mungkin dilihat, oh ternyata nggak jadi nih, ternyata terjadi. Orang-orang hanya bisa memprediksi. Ingat, Allah menimpakan itu agar mereka merasakan dampak dosa mereka. Tujuannya apa? Tujuannya Allah sayang sama kita, la'allahum yarji'un, supaya mereka balik. Di sana ada musibah yang di kampung sebelah, ya Allah, bisa saja Allah bikin musibahnya di kampung kita. Alhamdulillah kita selamat. Yuk kita kembali kepada Allah. Yuk kita tobat. Yuk kita beristighfar. Kemudian jamaah, ini berkaitan dengan kerusakan di muka bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi di umat ini, kita nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi terbelahnya bumi, kemudian orang masuk. Akan terjadi longsor, akan terjadi dirubahnya wajah manusia.
Kapan itu terjadi? Seorang sahabat bertanya, qala rajul minal muslimin, ya Rasulullah, mata dzalika, kapan itu akan terjadi? Gempa, gunung meletus, batunya kemana-mana. Di mana-mana kita melihat ada tanah yang terbelah, tahu-tahu lubang muncul, jalan ambles, jembatan patah, orang lagi naik tahu-tahu patah jembatan. Para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Apa kata Nabi SAW? Idza dhahratil qiyam, kalau sudah nampak biduan-biduan. Kita lihat penyanyi-penyanyi perempuan sudah muncul nggak sekarang? Banyak. Sampai kadang-kala anak bingung, orang baru pulang haji ngundang orkes dangdutan, syukur tasyakuran. Ya Allah, acara tasyakuran di kampung kadang-kala ada acara 17-an, Ustaz, kita tidak acara macam-macam tasyakuran, ngundang dangdut aja Ustaz. Astagfirullah. Di kampung anak-anak melihat waktu itu mereka ngundang bencong, bawa ulang. Orang suka sekampung. Ya Allah, nih, idza dhaharatil qiyam, di mana-mana muncul itu penyanyi-penyanyi jemaah, biduan-biduan. Wal ma'azif, dan alat-alat musik muncul di mana-mana. Kalau sudah muncul, mungkin dulu yang punya alat musik 1, 2 orang, 3 orang, tapi muncul sekarang di mana-mana. Wa syuribatil khumur, dan minuman itu diminum dengan mudah. Dan subhanallah, di kota Ana bertahun-tahun itu tidak ada yang jualan khamr resmi. Tahun kemarin ada yang resmi. Di airport Surabaya anak nggak pernah ngelihat, sekarang ngelihat ada. Emangnya kita konsumsi khamr? Ya, ada yang konsumsi khamr. Mereka tidak akan jual kecuali ketika ada pembelinya. Bagaimana supaya mereka tidak laku? Jangan beli. Gimana nggak beli? Orang memang kerjanya minum. Kalau syuribatil khumur, maka bencana yang akan menimpanya. Oleh karena itu, memperbaiki negeri ini bukan hanya lewat jalur politik, nambah APBN atau lainnya. Memperbaiki negeri ini dengan bertobat, meninggalkan dosa, Allah akan turunkan rahmat. Allah katakan, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal judi wal khauf bima kanu yasnaun. Tuh Allah kasih perusahaan satu negeri yang aman, damai sebelumnya, semua enak di situ. Tahu-tahu mereka kufur kepada nikmat Allah, Allah timpakan kepada mereka rasa takut dan rasa lapar. Ini yang menimpa kita sekarang. Takut ini, takut ini, takut ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak yang lainnya, tapi mudah-mudahan itu cukup untuk membuat kita jadi meninggalkan dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.